Oh iya, di dalam tas, dalam plastik. Udah jam berapa di jam 16:33. Dinyalain. Tolong bagi yang perhatikan kelas B, dinyalakan kameranya biar bisa dilihat siapa yang hadir dan siapa yang nggak tidur ya. Nanti akan dipantau sama Caca juga, sama asisten satu lagi, Kak Tesya juga. Anak 17, Bu. Kalau yang nggak di sini nggak langsung dipakai dong. Dika. Udah 3 Mbak? Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pada sore hari ini. Kita akan melaksanakan kultur starter pada praktikum biologi molekuler, di mana kita di sini akan mengkulturkan bakteri E. coli transforman gen metaloprotease yang pertama, kemudian gen putatif kitinase. Jadi di sini nanti akan dibagi dua kelompok kelas A-nya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu akan menggunakan nantinya bakteri dengan metaloprotease, kemudian yang kelompok 2 dengan bakteri kitinase putatif. Silakan nanti temannya megang kamera diarahkan ke dalam laminar. Ini alat yang kita gunakan, alat yang digunakan ini pasti udah pada tahu ketika praktikum bioteknologi. Ini namanya laminar flow cabinet. Jadi kita akan mengerjakan pekerjaan kita kultur starter di sini yang keadaannya steril. Ada blowernya untuk menghindari kontaminasi udara dari luar. Kemudian kita menggunakan media LB. Di sini media LB-nya yang kita gunakan 10 mili. Terus sudah dikasih antibiotik ampicillin sebanyak 10 mikroliter. Itu sudah diberikan foto tentang tahapan kerja hari ini. Tolong dipahami dan ditanyakan jika ada yang tidak mengerti. Itu di Jadi pada tahapan kerja ini yang kita butuhkan alat-alatnya dan bahannya yaitu medianya itu sendiri di dalam Erlenmeyer. Kemudian ada aluminium foil untuk penutupnya, kemudian ada wrap, terus tusuk gigi untuk kita ngambil koloni bakterinya. Kemudian ketika tadi memasukkan antibiotiknya kita perlu tip dan mikropipet. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah. Yang kelas B sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kak, dia ada 2 Erlenmeyer itu berarti 2 kultur starter, Kak. Ya, kita bikin 2. Soalnya kita ada 2 jenis bakteri kan. Coba mundur aja dikit. Soalnya rame kan. Di sini ada 2. Ini ada bakteri E. coli kitinase putatif, kemudian ada yang metaloprotease. Gimana?
Ya, gennya kita sama bakterinya. Kita di sini menggunakan kalau bakteri untuk bakteri yang digunakan untuk sel kompetitornya itu ada dua bakteri, E. coli D5 alpha dan BL21. Cuman beberapa peneliti ada yang menggunakan D5 alpha atau BL21 gitu. Biasanya kalau untuk mereka tujuannya ekspresi mereka menggunakan BL21. Di sini mereka E. coli-nya sama, kedua-duanya sama digunakan. Cuman gennya hanya gen yang terinsert yang berbeda. Jadi kalau misalnya bakteri yang udah ada dimasukkan gen itu bakteri apa namanya? Uh, Berarti antibiotiknya ampicillin, niacin. Irsyad tadi nanya, Iya, udah dapat jawabannya? belum dijawab, Kak. Ya, antibiotik yang digunakan adalah ampicillin karena plasmidnya plasmid Pigem. itu ada kelihatan kegiatannya yang di laminar. Ada, Kak. Ada. Yang teman-teman lain ada kelihatan? Ada Kak, Dian mau nanya Kak, itu kita ngambil bakterinya kan pakai tusuk gigi Kak, itu tuh gimana lihatnya Kak, itu bakteri kan ukurannya kecil Kak. Iya, di sini kan mereka ada bentuk koloni. Jadi bisa dipilih, kita bisa pilih mana yang bagus menurut kita koloninya. Harus karena ini master plate, jadi sebelumnya itu udah ada koloni tunggalnya. Kemudian oleh asisten sebelumnya dikonfirmasi menggunakan PCR koloni dengan PCR koloni. Ternyata gennya bakterinya benar. Kemudian dibikin master plate-nya. Master plate ini kayak tempat kita nyimpan gitu yang telah diverifikasi. Jadi karena master plate biasanya tidak ada koloni tunggal karena kita gores. Jadi kita ambil sedikit gitu yang kita yakini biasanya yang bagian tepi, diusahakan bagian tepi dari pinggir seperti di sini di pinggirnya tuh kelihatan kurang kelihatan ya, Kayak titik-titik aja kelihatan. Oh iya Kak. di pinggir itu nanti dikirim fotonya juga. Baik Kak. Oh ya Kak, mau nanya Kak. Tadi ada Farel bilang pakai 2 Erlenmeyer tuh gimana maksudnya ya Kak? Ini kan wadah tempat media itu kan namanya Erlenmeyer. Jadi karena kita ada 2 bakteri, 2 jenis dan 2 kelompok, makanya kita ada 2 Erlenmeyer kultur starternya. Yang pertama untuk bakteri yang ada gen metaloproteasenya, kemudian bakteri dengan putatif kitinase. Gimana? Baik Kak, makasih Kak. Ya. Nanti setelah kultur starter, master plate-nya dikeluarin lagi kan, Pak? Iya. Bisa difoto kan, kalau di luar? Bisa, nanti difoto bisa. Kalau dari sinar ini nggak bisa. Tadi kita kan metaloprotease. Terus ini kita yang kitinase ya. Jadi gitu, dicemplungin aja kayak gitu. Layarnya. Jadi ujung tusuk giginya dicolekin dikit ke ke bakterinya. Setelah itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang membersih media. Boleh Ibu. Bilang dia.
Kelihatan nggak? Ini pastikan kecil sih, Kak. erat ya. Ini yang titinase tadi nih yang metalo ya. Tadi yang kelompok metalo itu kelompok 1 ya. Jangan lupa kita bikin label. Nanti dilengkap aja labelnya di kertas label aja. Setelah bentar ya. Nah, kesempatan. Iya, apa itu? Buat apa? Steril juga. Enggak. Apa hati yang jelek? Mau mikrobin. Enggak, pilihan, Kak. Buat apa yang merah? Oh, bakar itu Kami juga lupa aja. supaya panas. Iya, buat steril. Iya tuh yang merah itu bara api buat ngesterilin tuh segini. Kenapa merahnya? Kenapa? Objek. Nah, ya. Ah, benar. Rendah. Yes. Yes. Lu mau pegang HP atau nyatu kok? Campur. Kemudian ada 2. Ini nggak usah direkam. Kak, bakterinya tadi tuh apa aja namanya, Kak? Bakteri E. coli, DH5 alpha. Mau nanya, Kak, itu letak kedua bakterinya emang di dalam satu tempat, Kak? Kalau di yang master plate kita bisa gunain 2 yang bakteri transformannya bisa di 2 petri, di 1 petri. Jadi Kak, ya berarti kan ini 1 ya. Kalau aturan bikin label kan udah pada tahu kan, di biotek juga pernah diajarkan. Itu harus ada tanggalnya, nama, terus apa yang kita label itu, bahan yang kita label. Jadi di step kerja kan dibilang di inkubasi. Di mana di inkubasinya? Di step kerjanya? Di inkubasi yang kedua. 37 derajat Celcius itu. Ya, jadi kita inkubasinya di oven inkubator atau di inkubator, shaker inkubator juga bisa. Kalau ini shaker inkubator, jadi penampakannya dalamnya kayak gini. Terus nanti kita udah set, ini waktunya kan 16 jam. Kemudian RPM-nya ada 150, suhunya 37. Ah, Kelihatan ya? sudah bersih. Biasanya kalau di sini ini oven inkubator untuk penggunaan yang jangka panjang, yang lama. Biasanya di sana cuman karena ada penelitian kerja, jadi pindah aja ke sini dan sini lagi kosong. Satu karat aja ya, Kak? Iya, sebentar. Saya yakin kita aja. Nanti ini dikit.
lebih dekat dong. Coba lihat lagi apakah parameternya udah benar sama yang di modul. Screenshot modul. Untuk suhu yang di bawah ini suhu apa, Kak? Ini suhu aktual. Aktual sekarang, Kak. Ini Jadi, targetnya kita, Kak. Iya, kita setnya segitu. Juga ini waktunya juga waktu aktual, ini belum kan lagi proses, nanti akan berjalan. Berarti bawah aktual, atas targetnya, Kak. Settingnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, perhatikan yang ada di sini atau teman-teman yang di online? Kak, mau nanya Kak. Ya. Yang shaking inkubator tuh kan tadi pakai listrik kan Kak? Ya. Seumpamanya lampu mati itu kita ulang lagi Kak? Iya, kalau lampu mati kita ulang lagi. Soalnya dia berhenti, terus pertumbuhan bakterinya nggak sesuai sama yang kita inginkan. Berarti set waktunya sama kayak sebelumnya gitu? Iya, kita ulang dari awal. Bukan ini, kita ulang dari awal. Berarti kembali ke tahapan master plate lagi ya, Kak? Kita ngambil bakteri ambil bakteri dari master plate, habis itu dicelupin tusuk giginya, disek lagi kan, Kak? Diinkubasi lagi. Ini berarti sampai jam 16 besok. Besok 16. Berarti sekarang kita jam berapa startnya? Ya, 16. Jam berapa kita startnya? Jam 5 kurang 12 ya? 5 kurang 12. 13 kan? 13. 5 kurang 13. Atau kita apain aja 5 kurang 10. Nggak apa-apa. 5 kurang 10. 16 jam dari sekarang berapa? Jam 9. 9 kurang 10 besok, Kak. Iya, 9 kurang 10. Jadi besok harus sudah kita kulturkan untuk produksi. Kita besok makainya kultur produksinya tuh jadinya 24 jam satu hari. Jadi itu kita jam 9 kurang 10 kita udah kita ambil bakterinya yang 16 jam, kita cek OD. Setelah kita cek OD apa kalau dia sama dengan 1, maka langsung kita untuk produksikan. Jika OD-nya kurang, kita tambah waktu inkubasinya. Kalau OD-nya berlebih, nanti kita encerkan dengan media LB. Di mana cek OD-nya, Kak? Cek OD-nya itu. Di spektrofotometer. Kan kemarin tuh udah dijelaskan juga sama Kak Tisha. Berapa panjang gelombang yang kita gunakan? 14.000. Panjang gelombang untuk mengukur OD. 600 mikro. Apa satuannya? Panjang gelombang. NM, nanometer. Gitu. Ya. OD 600 ya 600. Iya, sama dengan OD, 1. bukan itu OD, ukuran OD dengan panjang gelombang 600 nanometer. OD yang ingin kita capai itu adalah 1. Optical density. Jadi optical density itu apa? Teman-teman yang online, apa itu optical density? Berapa jumlah sel yang ada dalam media, Kak? Apa? Berapa jumlah sel yang ada dalam media? Optical density atau kerapatan sel di dalam satu larutan atau cairan. Kalau di sini bakteri dalam media. Atau sama dengan juga berapa jumlah sel di dalam media, sama juga. Kak, satu lagi Kak. Ya. Kan Kak kalau seandainya OD-nya tidak sama dengan sama 1, kita tambah waktunya. Terus nambah waktunya itu tergantung kita aja atau ada aturannya Kak? Saya pandai-pandai kita aja menambah waktunya Kak. Nanti kita cek, biasanya dia sebenarnya ada perhitungannya, cuman karena di catatan Kakak nggak ingat, tapi kita bisa ini juga kalau nambah kita perpanjang, nanti kita lihat dari tingkat kekuruhannya. Selain kita mengukur OD, ada juga larutan namanya McFarland, bisa di searching. Larutan itu juga ada mereka standarnya. Larutan itu standarnya ada menggunakan standar OD1. Larutan McFarland itu ada standar OD 0, berapa atau 0,8 misalnya. Jadi kita bisa samakan larutan media kita dengan larutan standar McFarland. Kalau itu kalau kita mau lihat, kalau misalnya orang yang udah lama bergelut di bidang ini, mereka udah ahli, udah expert, mereka nggak perlu itu kalau lihat dari tingkat kekeruhan aja. Jadi kalau misalnya kita ragu, kita bisa pakai perbandingan dari larutan standar. Coba searching aja larutan McFarland, MC Farland.
MC Farlan. Lannya pakai MD. MC gimana Kak? MC Farlan. Ya, MC Farlan. Farlan. Pakai D. Oke. Kak, Ya, ada mah Kak pita kekeruhan tadi itu Kak, kan kita lihat pakai mata aja Kak. Pandai-pandai ya, pita iya, kekeruhan. kita lihat. Setelah itu kan kita lihat tapi nanti kita pastikan lagi kan ukur dengan spektro. Oh. Oke. Padahal Kultur itu nanti dikumpulkan di petri lagi atau enggak? enggak, kita kultur cair. Media LB. Nanti dari ini kan kita ambil 1 mili untuk kita kulturkan ke kultur produksi namanya, tetap di kultur cair. Biasanya kalau untuk untuk produksi satu senyawa itu biasanya mereka menggunakan kultur cair supaya mudah untuk mengekstraknya. Kalau yang di petri itu kan kultur padat. Biasanya untuk perbanyakan, peremajaan atau pengujian aktivitas aktivitas dari suatu bakteri. Ada lagi teman-teman yang online atau yang ada di sini? Kak, mau nanya Kak. Ya. Tadi kan bisa jadi kemungkinan kalau OD-nya itu di bawah kecil dari 1 dan besar dari 1. Kalau Ya. kecil dari 1 dari itu ditambah waktu shakernya gitu kan Kak. Iya. Terus kalau yang besar dari 1-nya tadi diapain Kak? Nanti diencerkan lagi atau ditambahkan lagi media LB cair. Media LB cair yang murni. Bukan media tanpa tanpa bakterinya, medianya aja kita tambahin. Nanti kita ukur lagi. Udah cukup? Cukup Kak, makasih Kak. Tadi kultur cair itu untuk produksi ya Kak? Ya, ini kan kita kultur ya umumnya orang menggunakan kayak gitu. Biasanya kan kalau proses menghasilkan satu senyawa atau satu bahan, satu zat dari bakteri, umumnya orang dalam produksinya dalam media cair. Apalagi misal pabrik. Itu kan nanti kan proses fermentasi. Misalnya kalau ada baca-baca jurnal atau dengar bakteri yang menghasilkan metabolit sekunder, itu mereka biasanya kulturnya cair. Cuman ada juga yang padat, itu umum rata-rata banyak yang cair karena proses pemisahannya nanti mudah. Untuk nanti di kultur produksinya itu Kak, apakah ditambahkan IPTG juga Kak? Iya. Karena pemotornya T7 ya Kak? Iya. Nanti kita kan untuk menginduksi dia menghasilkan senyawa itu, nanti kita tambahkan IPTG di kultur produksi. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Kak Maitaisyanya ada mau menambahkan dari sana? Iya Kak, untuk jenis bakteri tadi yang strainnya BL21 dari stoknya Kak. Iya. Udah langsung untuk produksi. Berarti udah ya. Maaf, Iya. berarti tadi bakterinya yang digunakan adalah BL21 bukan di Halimansa. Untuk kedua gennya tadi. Iya. Iya, untuk kedua gennya. Strainnya sama. Ada lagi Kak Tisha? Udah Kak. Teman-teman yang lain ada ingin ditanyakan? Caca ada yang ingin ditambahkan? Tidak cukup. Yang di sini ada yang ditanyakan? Cukup Kak. Cukup. Baik, sekian dari praktikum kultur starter kita pada sore ini. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.